Perusahaan memerlukan jasa akunting. Accounting pun itu banyak sekali section-section yang membantu di dalam penyusunan sebuah laporan. Nah, dari pembelian pengadaan barang itu juga ada beberapa section yang akan membantu kita sebagai seorang akuntan di dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya. Baiklah teman-teman, masih dalam pembahasan di akuntansi perhotelan, di mana kita akan bahas adalah pengadaan barang dengan pengenaan tarif PPN. Apa sebenarnya PPN itu? Siapa yang berhak memungut dari PPN? Itu yang akan kita bahas di kesempatan kita kali ini. Nah, untuk itu mari kita bahas tentunya di sini saja. Teman-teman, dari pengadaan barang ada hal penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan pengadaan barang atau jasa, yaitu adalah pengenaan dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Sering kita mendengar di dalam kita membeli barang, tidak hanya di perusahaan tetapi perorangan pun kita sebagai konsumen itu selalu ditambahkan dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa sebenarnya PPN itu? Apa sih PPN itu? Nah, itu mari kita bahas. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. PPN itu dipungut oleh perusahaan, dipungut oleh seorang pengusaha yang sudah mendapatkan atau yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jual beli, transaksi jual beli itu atas barang ataupun jasa, barang dan jasa. Tidak hanya barang tetapi jasa pun, kalau perusahaan itu atau seorang pengusaha itu sudah menjadi PKP, pengusaha kena pajak, otomatis tagihan itu atau di setiap pembelian barang, di setiap kita menggunakan jasa itu akan ditambahkan dengan PPN. Nah, sekarang apa itu PKP? Pengusaha kena pajak. Siapa saja yang dikategorikan sebagai PKP? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, PKP atau pengusaha kena pajak adalah perusahaan atau seorang pengusaha yang transaksi penjualannya setahun di atas atau sama dengan 4,8 miliar. Penjualan dari perusahaan atau seorang pengusaha yang mempunyai usaha jual atau penjualan perdagangan itu mempunyai transaksi penjualannya, pendapatan dari penjualannya itu di atas atau sama dengan 4,8 miliar. Dia atau perusahaan itu
harus menjadi PKP. Nah, syarat-syarat menjadi PKP, pengurusan PKP itu teman-teman mungkin diperdalam lagi dalam perpajakan, atau langsung bisa ke kantor pelayanan pajak untuk menanyakan itu seandainya teman-teman atau perusahaan yang di mana tempat kita bekerja sudah mencapai apa yang harus yang menjadi ketentuan sebagai seorang pengusaha kena pajak. Di sini kita akan fokuskan pembahasan kita bagaimana kalau kita membeli barang di perusahaan yang sudah menjadi PKP. Kita lanjut teman-teman. Nah, perusahaan atau seorang pengusaha ini yang sudah menjadi PKP, sudah resmi mendapatkan sertifikat PKP itu, dia itu berkewajiban, mempunyai kewajiban sekarang atau atas pemungutan, memungut, memotong dari setiap pembelian barang, kemudian menyetor dan melaporkan PPN itu. Memungut, menyetor, memungut, kemudian menyetorkan ke kas negara melalui kantor pelayanan pajak atau ke bank yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak. Kemudian akhirnya setiap bulan harus melaporkan PPN. Ini dalam perpajakan mungkin teman-teman bisa lihat detailnya bagaimana. Nah, jadi konsumenlah yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai itu. Konsumen sebagai pemakai, konsumen sebagai pembeli terakhir, konsumen terakhir itulah yang akan dikenakan, yang membayar PPN itu. Itu arti dari pengenaan dari PPN oleh pengusaha kena pajak. Akhirnya konsumen terakhir yang akan membayar PPN tersebut. Nah, itulah kenapa dalam setiap pembelian barang atau kita menggunakan jasa selalu akan dikenakan atau ditambahkan pajak pertambahan nilai PPN. Umpamanya kita beli baju pasti ada PPN-nya. Beli apapun kalau sudah dikeluarkan dijual oleh pengusaha kena pajak, PPN itu sudah otomatis melekat di dalam harga tersebut. Itu pengertian setiap barang yang kita beli ditambahkan PPN kalau yang menjual itu sudah menjadi pengusaha kena pajak. Nah, kalau dalam perhotelan, supplier yang sudah menjadi PKP. Kita lanjut bagaimana kita melihat PPN itu dikenakan sebesar berapa tarifnya. Nah, PPN akan ditambahkan dalam invoice sebesar 11% dari nilai barang yang dibeli. Namun, untuk pengadaan jasa, pihak hotel akan memotong PPh 23 atas jasa tersebut. Besarnya tarif adalah PPh 23 besarnya tarifnya adalah 2% dari nilai jasa sebelum PPN. Kalau kita membeli barang di supplier, kita berbicara perhotelan, pengadaan barang, memesan barang, order barang di supplier. Supplier ini sudah adalah PKP, menjadi pengusaha kena pajak. Otomatis invoice yang akan datang adalah berapa nilai dari pembelian ditambahkan dengan tarif atau ditambahkan PPN dengan tarif 11% dari nilai barang yang kita beli. Begitu pula kalau kita menggunakan jasa itu dikenakan PPN, tetapi hotel berhak memotong PPh 23, PPh pajak penghasilan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut.
Nah, itu kita akan bahas mungkin dengan contoh supaya teman-teman atau kita bisa lebih paham di dalam pengenaan PPN tersebut. Contoh pertama, kita umpamakan sekarang adalah supplier ABC itu sudah merupakan pengusaha kena pajak PKP, mengirim barang ke hotel sesuai dengan order, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam PO, purchase order. Sama halnya dengan yang sudah kita bahas, purchasing, melakukan pengadaan barang dengan mengirimkan PO ke supplier ABC. Umpama total dari pembelian atas barang di supplier ABC adalah 10 juta rupiah. Dari sini invoice yang akan dikirim oleh supplier ABC bersamaan dengan barang yang akan dikirim itu adalah kita umpamakan invoice-nya pada dasarnya, pada intinya adalah seperti ini. Jadi di invoice dari supplier itu sudah tercantum suppliernya apa, alamat, telepon atau identitas dari supplier itu, kemudian dikirimkan ke hotel apa, itu sudah tercantum di situ alamat dari hotel yang akan dikirim. Nah, ini intinya saya ambil bahwa di invoice itu barang umpamanya adalah jenis barang ZZZ gitu umpama ya, adalah 10 juta. Nah, ini kemudian di total subtotalnya adalah 10 juta. Di invoice itu langsung ditambahkan PPN atau biasa ditulis VAT, Value Added Tax. Jadi pajak pertambahan nilai. Besarnya atau tarifnya adalah 11% dari 10 juta adalah 1.100.000 rupiah. Itu PPN-nya ya. PPN-nya adalah 1.100.000 rupiah. Itu 10%-nya. Kemudian grand total, jadi invoice yang akan kita bayarkan adalah 11.100.000 rupiah. Total dari harga barang ditambahkan dengan PPN, itulah harga perolehan yang akan kita bayarkan kepada supplier ABC. Nah, kita lanjut bagaimana kita akan membukukan dari transaksi ini. Kita bisa jurnal sebagai berikut. Jurnalnya tetap adalah persediaan atau inventory. Barang ini diterima oleh receiving seperti apa yang kita bahas ya. Receiving akan input ke sistem persediaan atau inventory, dia memasukkan barang ke store. Itu totalnya adalah 11.100.000 rupiah. Dan hutang, kreditnya adalah hutang atau account payable supplier, langsung dicantumkan di account payable-nya itu, di hutang itu adalah supplier ABC. Di aging-nya AP nanti kelihatan adalah supplier, nama suppliernya adalah ABC itu ya, atau apalah nama dari Putrajaya atau apa Adiguna atau apa nama supplier itu yang muncul di aging. Nah, inilah kreditnya itulah adalah juga adalah sebesar 11.100.000. Nah, kenapa tidak dimunculkan PPN di sini? Di sini biasanya hotel itu jarang sekali menjadi pengusaha kena pajak. Karena di hotel pajak yang dibayarkan itu adalah pajak dari PB1 dan PPH. Di sini PPN karena pajak pertambahan nilai itu adalah
memperhitungkan nilai dari transaksi penjualan. Kalau di hotel itu sifatnya adalah pajak daerah, jadi tidak dikenakan PPN. Kalau ada penyewaan ruangan itu setahunnya tidak akan pernah ada tercapai sampai 4,8 miliar. Kalaupun itu mungkin hotel-hotel yang sudah besar, yang mempunyai ballroom dengan kapasitas yang besar. Itu menjadi pengusaha kena pajak, ataupun hal lain mungkin ada kis-kis tertentu dari hotel itu harus menjadi pengusaha kena pajak. Umpamanya banyak mendapatkan dari meeting-meeting dari pemerintahan. Barang ZZZ ini kemudian ditambahkan dengan PPN, itu merupakan harga perolehan dari barang tersebut dan merupakan kos atau biaya yang akan mempengaruhi laporan laba rugi dari penggunaan barang tersebut. PPN dengan harga barang itu ditambahkan, itulah harga perolehan yang harus dijadikan kos oleh di hotel tersebut. Dari penggunaannya ini akan mempengaruhi laporan laba rugi. Nah, kita lanjut sekarang ke contoh yang nomor 2, di mana contoh yang nomor 2 ini adalah kita memberikan contoh di dalam penggunaan atas jasa yang kita perlukan untuk menunjang operasional di hotel. Umpamanya, operasional hotel juga akan memerlukan jasa yang rutin kita harus bayar setiap bulan dan tercantum dalam kontrak. Misalnya, jasa maintenance system. Di hotel kan menggunakan sistem. Sistem ini setiap bulannya akan membayar maintenance fee sebesar, umpama kita besarnya adalah 3 juta. 3 juta. Dari perusahaan tersebut akan menambahkan juga PPN, PAT, Value Added Tax, sebesar 11%, dan dari hotel akan memotong PPh 23, pajak penghasilan atas jasa. Nah, itu seperti apa yang kita bahas sebelumnya. Kalau perusahaan jasa, kita menggunakan jasa, ada PPh 23 yang harus kita potong dari nilai jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat invoice dari perusahaan jasa itu, invoice yang akan dikirimkan sama halnya alamat dari perusahaan, kemudian itu identitasnya semua sudah tercantum. Intinya adalah maintenance fee, pasti demikian. Intinya adalah 3 juta, kemudian subtotal 3 juta. Di invoice tersebut ditambahkan dengan VAT, Value Added Tax, PPN 11% dari nilai 3 juta itu adalah Rp330.000. Nah, dari total ini kita mendapatkan grand totalnya adalah maintenance fee 3 juta kita tambahkan dengan PPN 330 adalah 3.330.000. Inilah invoice dari perusahaan jasa yang kita gunakan di dalam maintenance system ini. Selanjutnya, dari invoice ini pihak hotel akan mengurangi PPh 23. Kita hotel itu berhak memungut dari PPh 23. PPh 23 itu kita peroleh dari nilai dari jasa maintenance fee-nya 3 juta dikalikan tarif PPh 23 sebesar 2%. 2% dikalikan 3 juta itu hasilnya adalah Rp60.000. Inilah PPh 23 atas jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Kita potong dari total itu, kita bayarkan ke kantor pelayanan pajak. 3.330.000 itu kita kurangkan dengan Rp60.000 dari PPh 23 itu. Totalnya adalah Rp3.270.000. Itu adalah total invoice yang akan kita bayarkan ke perusahaan jasanya, ke perusahaan jasa maintenance dari sistem itu. 60.000-nya ini kita akan setorkan sebagai pungutan PPh 23. Nah, jadi
bukan 3.330.000 sesuai dengan invoice yang dikirimkan, tetapi kita kurangkan dengan PPh 23 60.000. Besarnya adalah Rp3.270.000. Jurnal yang kita buat dari pembayaran maintenance fee ini, jurnalnya adalah debitnya apa? Debitnya adalah biaya. Biaya itu adalah biaya dari maintenance fee. Itu ada accountnya di masing-masing sistem. Kita debit adalah Rp3.270.000, bukan Rp3.330.000, tetapi Rp3.270.000. Kemudian kreditnya apa? Apa yang kita pakai membayar? Cash, bayar cash atau pakai transfer? Berarti itu adalah kreditnya adalah cash atau bank. Kalau kita menggunakan bank ya transfer ya bank di kredit. Besarnya juga adalah Rp3.270.000. Nah, bagaimana halnya dengan pembukuan dari PPh 23 yang kita setorkan, kita bayarkan, kita potong dari perusahaan jasa itu? Dari untuk pembayaran PPh 23 yang dipotong dan dipungut oleh hotel, kemudian kita setorkan ke kas negara melalui kantor pelayanan pajak, kemudian kita terdapatkan bukti potong. Dari kita melapor PPh 23 itu, kita mendapatkan bukti potong. Bukti potong inilah kita kirimkan ke perusahaan jasa yang memberikan jasa maintenance system itu. Itu sebagai pengurang dari PPh 23. Bukti potong inilah adalah bukti dari kita memotong pajak PPh 23 itu. Pada saat kita membayar PPh 23, kita akan bukukan atau kita jurnal. Kita tetap kita memotong, kita membayar. Itu pembukuannya seperti apa, jurnal seperti apa. Debitnya apa? PPh 23. PPh 23 ini adalah biaya dari maintenance fee yang kita potong tadi. Coanya hampir sama ke maintenance fee itu. Jadi chart of account-nya itu adalah menambah dari maintenance fee yang kita bayarkan. Yang kita bukukan sebelumnya adalah Rp3.270.000, yang seharusnya kita bayarkan adalah Rp3.330.000. 60.000 inilah sebagai membalancing dari apa yang diposting oleh receiving. Nah, itu kemudian terakhir adalah kas atau bank. Debitnya adalah cash atau bank. Ya, kalau bayar cash ya kreditnya cash. Kalau bayar bank transfer ya pakai bank transfer. Itu akunnya adalah bank transfer. Nah, itulah bagaimana kita di perhotelan tentang PPN dan PPh 23 karena keterkaitan di dalam pengadaan barang. Ditambahkan PPN 11%, kalau untuk jasa kita potong PPh 23. Itulah hal penting yang juga harus kita perhatikan di dalam melakukan pengadaan barang, pembelian barang untuk di perhotelan. Baiklah teman-teman, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Seandainya menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi. Kita sharing pengalaman, sharing daripada pengetahuan ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman kita bekerja di perhotelan, khususnya dalam pengadaan barang. Caranya adalah bagaimana kita bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas, kita akan berdiskusi untuk saling melengkapi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Minta tolong untuk di-subscribe, di-like, di-share ke semua saudara atau teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya.